Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1146 sampai tahun 1150. Untungnya, ada banyak ruangan di rumah. Kalau tidak, tidak banyak orang. Semua orang di keluarga naga saling memandang dan tertawa getir. Zai Suo berpikir sejenak dan ragu-ragu, jika tidak, saya akan memberitahu Jericho Lee tentang potongan Ganoderma lucidum yang diinginkan Tuan Long. Biarkan dia memberikannya kepada Anda. Dia merasa bahwa Siang yang lama datang ke sini untuk ini, dan orang lain telah melakukannya. Jika dia bersikeras untuk tidak memberikannya, akan sulit untuk mengatakannya. Dia tahu bahwa Jericho Lee sangat keras kepala, dan saya khawatir persetujuannya tidak akan berhasil. Tapi sekarang setelah semua ini terjadi, dia tidak bisa membiarkan keluarga besar menunggu di sini. Itu terlalu tidak pantas. Tidak. Long Xiangyang dengan cepat melambaikan tangannya, Anda salah paham, kami di sini bukan untuk Millennium Ganoderma lucidum. Tidak. Zai Suo tercengang. Kenapa tidak tiba-tiba saja? Ini, untuk sesaat, Long Xiangyang tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi dia tidak bisa berkata, ada beberapa hal yang tidak bisa saya jelaskan. Saya hanya bisa mengatakan bahwa kali ini saya di sini untuk memberikan hadiah besar kepada Tuan Li. Apa? Hadiah? Zai Suoleng, Zai Qingsueleng, bahkan Li Qing juga merupakan kekuatan yang sangat bodoh. Bagaimana situasinya? Konon demi Millennium Ganoderma lucidum, mengapa orang tiba-tiba mengubah perkataannya dan memberikan hadiah? Ketiga orang itu berada dalam kekacauan. Mereka mengira Jericho Lee akan meninggalkan orang-orang di sini. Alih-alih marah, mereka malah berinisiatif memberikan hadiah dan berusaha menyenangkan hati mereka. Mereka tidak memahami dunia. Zai Suogang ingin bertanya apa yang terjadi. Long Xiangyang berdiri dan berkata tanpa daya, ini sudah larut. Karena Tuan Li tidak ada di sini, kami tidak dapat mengganggunya. Ketika Tuan Li kembali, tolong beritahu dia bahwa kami akan berkunjung lagi suatu hari nanti. Kerumunan itu berbalik untuk pergi. Tuan Long, berjalanlah pelan-pelan. Zai Suo mengantar para tamu. Melihat para tamu pergi, ketiga anggota keluarga itu melotot. Menurutmu apa yang aku lakukan? Aku tidak tahu apa yang terjadi. Wajah Zai Suo agak hitam. Zai Qingsui menggaruk rambutnya dan berkata, kepalaku agak berantakan. Bukankah kakek Long sangat menginginkan potongan Ganoderma lucidum itu? Kenapa kamu tiba-tiba berubah pikiran? Siapa yang tahu? Seluruh keluarga tidak dapat memahaminya. Mereka menganggap semua ini terlalu aneh. Li Qing sangat tidak berdaya, sangat terlambat. Aku tidak ada urusan besok. Tunggu sebentar lagi. Saat Jericho Lee kembali, aku akan bertanya padanya ada apa, kata Zai Qingsui setelah berpikir. Yah, berhati-hatilah. Jika sudah terlambat dan dia belum kembali, jangan menunggu. Zai Suo juga sedikit mengantuk. Saat hampir pukul 12, Jericho Lee akhirnya kembali. Mendengar berita di luar, Zai Qingsui membuka pintu dan melihat seorang wanita cantik mengantar Jericho Lee kembali. Begitu Jericho Lee datang ke pintu, Zai Qingsui segera menunjuk ke mobil yang melaju jauh dan bertanya, bagaimana kamu bisa kembali sekarang? Apakah itu orang dari Aula Ling Yao tadi? Di Aula Ling Yao pada sore hari. Jericho Lee menjawab dengan santai. Oh, Zai Qingsui terlihat sedikit aneh. Dia sedang memikirkan tentang hubungan antara Ye Ziyun dan Jericho Lee. Bahkan kerjasama bisnisnya pun tidak begitu erat, bukan? Dia tidak buta. Saat Ye Ziyun mengirimnya kembali tadi, tubuhnya hampir saling menempel. Orang tuaku sudah tidur. Kupikir kamu akan kembali pagi-pagi sekali, tapi sekarang, kata Zai Qingsui, ngomong-ngomong, tidak lama setelah kamu pergi sore ini, kakek sudah kembali. Jericho Lee tertegun, apakah dia datang lagi? Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah kamu masih ingin memiliki gagasan tentang Millennium Ganoderma lucidum? Wajahnya tidak tampan saat itu. Dia sudah memperingatkan Long Xiangyang bahwa tidak peduli seberapa buruk dia harus ditahan. Namun kini, masyarakat sama sekali tidak takut mati. Mereka telah diajar olehnya, dan mereka berani mengalihkan pikiran mereka ke Millennium Ganoderma lucidum. Namun, Zai Qingsui menggelengkan kepalanya, tidak. Dia bilang dia datang bukan untuk memintamu memberi dengan murah hati, untuk memberinya Millennium Ganoderma lucidum, katanya dia ingin memberimu hadiah besar. Dan aku sudah menunggunya. Kamu sudah lama sekali. Sepertinya kamu belum kembali. Aku bilang aku akan datang mengunjungimu lain kali. Apa? Jericho Lee sedikit terkejut. Apakah kamu yakin dia tidak mengemukakan gagasan tentang Ganoderma lucidum?
Tentu. Zai Qingsui mengangguk dengan berat, aku tahu kamu merasa sangat aneh, aku juga merasa terlalu aneh. Bukan hanya kakek Long yang ada di sini hari ini, tapi juga keluarga besar. Sikapnya sangat baik. Oh. Petik 2. Jericho Lee mengangkat alisnya, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Sepertinya dia menanyakanku, dia segera memikirkan kemungkinan itu. Seharusnya begitu, kata Zai Qingsui. Kalau begitu, ayo kita bicarakan. Ini sudah larut. Ayo istirahat dulu. Jericho Lee berbalik dan memasuki ruangan. Setelah memasuki kamar tidur, dia mengeluarkan hasil panen hari ini dari ring penyimpanan dan memilahnya. Pada saat yang sama, dia mengklasifikasikan 2 kotak bahan obat yang dikirim Ye Ziyun pada sore hari dan memasukkannya ke dalam ring penyimpanan. Bahan obat yang berharga memerlukan metode pengawetan khusus, seperti teratai suci vulkanik. Dia menghabiskan 1 jam membuat lubang lumpur mirip dengan zona lava dengan batu lava untuk membudidayakan teratai suci vulkanik. Hanya dengan cara ini gunung berapi Saint Lotus tidak layu dan kehilangan khasiat obatnya. Tentu saja, dia tidak memberi Ye Ziyun jejak pemurnian dan hanya beberapa kelopak teratai suci gunung berapi, sisanya adalah miliknya. Sebelum mengeluarkan kompor dan yang dibeli di toko peralatan, Jericho Lee mulai memurnikan obatnya. Dan pengobatan dibagi menjadi beberapa tingkatan. Dari obat dan non-standar tingkat terendah, ada 1 hingga 9 tingkatan. Semakin tinggi pangkatnya, semakin tinggi pula kemampuan alkemisnya. Pil tanpa jejak adalah tentang 3 jenis pil. Setidaknya dibutuhkan kekuatan penguasa surga untuk menyempurnakannya. Melemparkan bahan obat ke dalam ramuan secara bergantian, Jericho Lee tiba-tiba mengerutkan kening, kualitas ramuan itu terlalu rendah, jadi kita harus mendapatkan yang lebih baik. Seharusnya menjadi batas dari ramuan ini sehingga kita dapat memurnikan 4 jenis ramuan. Karena waktunya yang singkat, dia tidak punya waktu untuk membeli kompor dan yang lebih canggih. Pil buatan langit dan bumi adalah pil kelas 6. Sangat tidak mungkin untuk memurnikannya dalam tungku semacam ini. Suatu malam kemudian, Jericho Lee dengan mudah memurnikan pil tanpa jejak, dan juga menyiapkan beberapa pil tingkat rendah untuk hari hujan. Keesokan paginya, Ye Ziyun mendatanginya dengan tidak sabar untuk mengambil obat. Ku bilang, apakah kamu terlalu cemas? Jericho Lee sedikit terdiam. Ye Ziyun menutupi wajahnya dan terkekeh, karena Li Shao adalah seorang pejuang, tidak ada pengaruh sama sekali jika dia tidak istirahat sepanjang malam. Selain itu, Li Shao harusnya tahu bahwa pil tanpa jejak ini sangat berarti bagiku, dan kegelisahanku. Bisa dimengerti. Yah, kamu benar, Jericho Lee memutar matanya tanpa daya, lalu mengeluarkan botol giok kecil dan melemparkannya ke masa lalu, lanjutkan. Bab 1147. Ye Ziyun buru-buru mengambil botol giok itu, jari-jarinya sedikit gemetar, apakah ini pil tanpa jejak? Melihat pil merah muda di dalam botol, yang memancarkan kekuatan obat yang lembut dan murni, dia sangat bersemangat. Namun, ada yang istimewa dari penggunaan Wuchendan, yaitu hanya bisa ditelan pada pukul 3 sore dengan panduan rumput ular Yue, ucap Jericho Lee dengan suara berat. Aku ingat. Ye Ziyun mengangguk dan menyimpan botol giok itu sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia menatap Jericho Lee secara diam-diam, yang menawan dan provokatif. Ye Ziyun bersemangat, tidak hanya dan yang tanpa jejak, tetapi juga alkimia Jericho Lee yang luar biasa. Meskipun dia curiga dan tanpa jejak ini bukan buatan Jericho Lee, itu tidak masalah baginya. Senang rasanya bisa mengenal seorang jenius muda seperti Jericho Lee. Jericho Lee menatap Ye Ziyun yang sedang menggaruk-garuk kepalanya, dan memberinya tatapan pucat, jangan menggaruk, atau rambutmu akan robek. Aku punya pacar. Mendengar ini, Ye Ziyun kecewa dan menghela nafas, sayang sekali. Kupikir Li Shao sendirian. Bagaimana menurutmu? Jericho Lee tersenyum acuh tak acuh. Ye Ziyun mempunyai semacam perasaan sedih dari penampilannya. Dia lebih tua dari Jericho Lee. Wanita selalu lebih dewasa dibandingkan pria. Namun, dia merasa pria kecil di depannya lebih dewasa dan stabil dibandingkan dirinya. Dia memiliki ketidakpedulian yang tak terlukiskan, seolah-olah dia telah mengalami banyak hal. Apakah ini benar-benar temperamen seorang pemuda berusia awal 20-an? Dia tidak tahu bahwa Jericho Lee memiliki banyak pengalaman, dan warisan ahli medis juga memiliki pengaruh yang tidak terlihat dalam pikirannya. Di permukaan, dia adalah wajah berusia awal 20-an, sedangkan hatinya adalah monster tua yang berusia ratusan tahun. Bantu aku, kata Jericho Lee tiba-tiba. Anda berkata. Saya membutuhkan kuali berkualitas tinggi. Kuali yang sekarang terlalu buruk.
Persyaratan obat dan bermutu tinggi untuk tungku dan lebih ketat. Mudah dilakukan. Saya akan menghubungi Anda nanti. Aku bisa mendapatkan tripod yang bagus dalam seminggu. Ye Ziyun berpikir bahwa apa yang dia ingin dia bantu, itu hanya hal kecil. Danding tidak lebih baik dari obat dan selama ada bahan di danding, bahkan mereka yang kekuatannya buruk bisa membuat danding yang bagus. Bahkan orang biasa pun bisa membuat kuali yang layak, apalagi dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sudah lama dimekanisasi. Baiklah, pergilah. Aku harus pergi ke sekolah nanti. Tidak ada waktu untuk menghiburmu, Jericho Lee mulai mengusir orang. Apakah pria ini berjerawat? Di hadapan wanita cantik, dia begitu acuh tak acuh. Aku benci itu. Jam 8 pagi. Zai Suo dan Jericho Lee datang ke sekolah, tapi Zai Kingsway tidak mengikuti. Dia sekarang sedang belajar untuk mendapatkan gelar doktor. Dia biasanya terlibat dalam beberapa proyek penelitian, jadi dia relatif menganggur. Dia tidak seperti Boswater. Dia tidak terlalu berbakat. Dia harus menghabiskan banyak waktu di laboratorium untuk mendapatkan beberapa hasil penelitian. Ia telah memancing selama 3 hari dan mengeringkan jaringnya selama 2 hari, sehingga ia masih bisa meraih hasil yang luar biasa. Jericho Lee, aku sudah menghubungi dan mengkonfirmasi dengan pimpinan sekolah dalam 2 hari terakhir, dan prosedur penerimaanmu juga sedang disetujui, jadi aku bisa datang minggu ini. Saat itu, kamu akan secara resmi mulai mempelajari titik akupuntur Master Bo. Kamu tidak boleh bermalas-malasan. Zai Suo mengingatkan kita dengan sangat hati-hati. Baiklah, aku akan mencobanya. Jericho Lee mengangguk dengan berat. Zai Suo menepuk pundaknya. Jika Anda ingin belajar untuk mendapatkan gelar master atau doktor di masa depan, Anda harus melakukan eksperimen yang relevan untuk memberikan dukungan data eksperimen untuk tesis Anda. Anda harus melakukan eksperimen sendiri. Dalam hal ini, Jericho Lee telah lama siap secara psikologis. Ketika dia masih di Universitas Kedokteran Luzhu, dia keluar masuk laboratorium. Tetapi pada saat itu, levelnya terbatas, dan yang dapat dia lakukan hanyalah melakukan eksperimen medis sederhana. Sekarang tidak sama. Dia dapat mengembangkan proyek baru sendiri. Mungkin dia bisa membuat hasil eksperimen yang mengubah pengobatan secara tidak sengaja. Di laboratorium, Jericho Lee bertemu Bo Xiet lagi. Sama seperti terakhir kali, Bo Xiet menatapnya dengan tatapan bermusuhan. Jelas sekali karena Zai Kingsway, Bo Xiet menganggapnya sebagai saingannya. Jericho Lee terlalu malas untuk menjelaskan. Otak orang ini sudah terisi begitu banyak. Saya khawatir meskipun dia menjelaskan, orang tidak akan mempercayainya sama sekali. Hanya bisa dikatakan akasia tunggal itu sejenis penyakit, harus diobati. Setelah makan lebih dari jam 1 siang, Ye Ziyun menelepon, efek pemurnian pil tanpa jejaknya luar biasa, kehidupan di celah ramuan emas ini telah diperbaiki. Jericho Lee tidak merasa terkejut sama sekali, seperti yang diharapkan. Saya masih harus berterima kasih kepada Li Shao. Tanpamu, aku khawatir aku tidak bisa terus berlatih sepanjang hidupku. Anda benar-benar banyak membantu saya. Jika Anda memiliki persyaratan di masa mendatang, sebutkan saja. Saya akan membantu Anda sebanyak yang saya bisa. Dia terseret oleh celah ramuan emas dalam hidupnya, dan prestasinya tidak dapat diselamatkan. Sudah 10 tahun. Dalam 10 tahun terakhir, hanya dia yang tahu betapa sakitnya dia. Dia tidak bisa berlatih, dia hanya bisa mengandalkan semua jenis bahan obat yang berharga untuk melanjutkan hidupnya. Awalnya, dia bisa membuat kemajuan besar dalam kultivasinya, tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa tinggal di aula Lingyao. 10 tahun adalah seumur hidup bagi seorang pejuang. Di usia 30 tahun, jika Anda tidak bisa menembus penguasa surga, Anda tidak akan bisa lagi menjadi penguasa surga seumur hidup Anda. Umumnya, ketika seorang pejuang mencapai usia 20 tahun, dia adalah seorang jenius. Ye Ziyun telah mencapai periode dasar pada usia 15 tahun, dan memiliki harapan untuk mencapai periode pembukaan dalam waktu 2 tahun, dan periode pembukaan lembah pada usia 20 tahun. Dia dulunya adalah jenius paling cemerlang dalam keluarga, tetapi pada usia 15 tahun, dia berada dalam masalah, dan budidayanya mengalami stagnasi selama 10 tahun. Dia seharusnya menjadi guru surga, tetapi sekarang dia baru dalam masa yayasan. 10 tahun masa kosong, hampir menghancurkan hidupnya. Untungnya, usianya belum genap 30 tahun. Untungnya, dia bertemu Jericho Lee. Meskipun dia telah melewatkan masa emasnya, jika dia bekerja lebih keras sekarang, dia mungkin tidak bisa menjadi guru surga sebelum usia 30 tahun.
Dalam hal ini, pencapaiannya di masa depan masih belum diketahui. Jericho Lee secara alami dapat mendengar kegembiraan dan kegembiraan dalam nada suaranya. Dia juga orang yang punya cerita. Aku akan membicarakannya secara detail di lain hari. Aku sedang sibuk sekarang. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Aku akan membantumu dengan urusan danding secepatnya, kata Ye Ziyun dengan gembira. Setelah menutup telepon, sekitar 10 menit kemudian, telepon berdering lagi. Mengapa? Jericho Lee sedikit terkejut, melihat ide penelepon, itu adalah nomor yang benar-benar aneh, siapa yang menelepon? Dia menekan tombol jawab, dan segera terdengar suara familiar dari ujung sana. Halo, apakah itu Jericho Lee? Saya Boswater. Saya baru bertemu dengannya hari ini. Saya ingin tahu apakah Anda punya waktu sekarang. Saat saya berangkat siang hari, saya lupa mengatakan bahwa saya ingin mengajak Anda makan malam. Apakah kamu punya waktu untuk mengagumiku? Bab 1148 Bos White. Jericho Lee berkedip. Tanpa diduga, pria ini akan menelepon untuk mengundangnya makan malam. Apakah matahari terbit di barat? Bos White seharusnya sangat membencinya, bukan? Karena Zai Kingsway menganggapnya sebagai saingannya dan mengundangnya makan malam. Obat apa yang dijual labu ini? Tidak. Jericho Lee tiba-tiba menjawab bahwa Bos White mengatakan, bukan, kamu, artinya, Bos White ingin mengundang tidak hanya dia, tetapi juga Zai Kingsway. Oh, semua orang ini sangat keras. Jericho Lee merasa lucu di hatinya. Tampaknya Bos White banyak salah paham terhadapnya. Intuisinya memberitahunya bahwa Bos White sedang mengadakan perjamuan besar. Namun, dia tidak terlalu memperhatikannya. Dengan kemampuannya, 100 Bos White menyerbu, yang hanya merupakan umpan meriam. Aku punya waktu, tapi Kingsway tidak tahu, dia tidak berkata mati, atau menolak, untuk menguji reaksi Bos White. Benar saja, Bos White menyadari bahwa dia mengerti dan berkata dengan nada sedikit bersemangat, tanyakan saja. Saya rasa Kingsway tidak akan menolak. Mendengar jawaban ini, Jericho Lee tiba-tiba merasakan dorongan untuk tertawa. Benar saja, orang-orang yang berada di laboratorium dan tidak memiliki banyak pengalaman sosial tidak berbicara dengan otak. Jericho Lee menjelaskan bahwa dia memahaminya. Bos White sebaiknya mengelak atau berpura-pura bingung. Lagi pula, Jericho Lee tidak mungkin mendengar ada yang salah dengan nada suaranya. Alhasil, Bos White begitu terlena hingga menjawab ke arah Jericho Lee. Jawaban ini secara langsung mengungkap niat pria mabuk tersebut untuk tidak minum. Umumnya, jika Anda memiliki temperamen buruk dan mendengar seseorang memanggil Anda untuk mengundang Anda makan malam, tujuannya adalah untuk mengundang orang lain. Saya khawatir Anda akan marah dan bertengkar dalam waktu lama. Jericho Lee menganggap orang ini agak berhantu. Dia berencana menjelaskannya di meja makan. Dia tidak ingin dilewatkan oleh orang-orang seperti Bos White sepanjang hari. Jika orang ini membuatnya tersandung saat melakukan eksperimen di masa depan, dia akan pusing. Aku akan bertanya padanya dulu dan menghubungimu lagi nanti. Setelah memikirkannya, Jericho Lee berdiri dan menemukan Zai Kingsway. Kingsway, Bos White ingin mengundangmu makan malam bersamaku. Apakah kamu ada waktu luang? Apa? Dia akan mengundang kita makan malam. Zai Kingsway tertegun sejenak dan bergumam, apa sempuanya? Ada apa? Apakah kamu curiga dia punya tujuan? Jericho Lee senang melihat reaksi Zai Kingsway. Zai Kingsway memutar matanya dan berkata, jangan bilang kalau adikmu begitu mencurigakan. Dia selalu baik padaku. Aku tidak tahu. Saya pikir undangan makan malamnya adalah jamuan makan Hongmen, bukan. Jericho Lee tertawa, bukankah dia murid Zai Sudai? Kamu menganggap remeh dia? Sama sekali. Dia telah berkomplot melawan saya. Saya tidak tahu apa yang ayah saya pikirkan. Dia diterima sebagai murid. Mungkin Paman Zai menerimanya sebagai murid karena dia belajar keras dan memiliki bakat. Urusan medis seringkali lebih tidak mementingkan diri sendiri. Karakter adalah milik karakter. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Siapa yang tidak mendapat sedikit masalah? Terlalu sepihak untuk menolak orang ini karena beberapa kekurangannya. Saya tidak peduli. Zai Kingsway bersenandung dengan dingin, katakan padanya, aku akan ambil tempat itu. Ayo pergi. Jericho Lee tertawa, menolak begitu saja. Aku tidak ingin makan bersamanya. Zai Kingsway terlihat jijik. Lakukan, kamu benar-benar membencinya. Jericho Lee tidak menyangka bahwa kebencian Zai Kingsway terhadap Bos White begitu kuat, bukankah kamu sudah memberitahu Paman Zai tentang hal ini? Sudah 800 kali.
Zai Qingsui menunjukkan warna tak berdaya. Aku telah mengatakan pada ayah bahwa aku tidak menyukainya, aku sangat membencinya. Namun menurut ayah, terlalu normal bagi anak muda untuk mengalami konflik kecil. Dia selalu membawa Lao Huangli dan pengalaman pribadinya ratusan tahun yang lalu untuk berkhotbah kepada saya. Saya sangat bosan. Saya tidak ingin berurusan dengan orang yang tidak memiliki hati yang baik. Sekalipun aku ingin mencari pacar, aku tidak bisa menemukannya seperti ini. Mungkin Boshait benar-benar memiliki sedikit bakat di bidang kedokteran, dan karya penelitian ilmiahnya juga bagus. Dia telah memenangkan perhatian Zai Suo, yang membuatnya menghargainya. Sayangnya, Zai Suo adalah Zai Suo, dan Zai Qingsui adalah Zai Qingsui. Zai Qingsui sendiri adalah gadis yang berbakat. Dia sangat bangga. Dia benci berurusan dengan orang-orang licik itu. Kalau tidak, dia tidak perlu menutup mata terhadap kebaikan Bo Suait setiap saat. Lihat itu. Apakah menurutmu aku sederhana? Jericho Lee menggelengkan kepalanya dan tertawa, mengatakan bahwa dia benci berurusan dengan orang yang licik hanyalah penipuan diri sendiri. Alasan mengapa Zai Qingsui sangat tidak menyukai Boshait adalah karena dia sudah terbentuk sebelumnya. Kamu adalah kamu, dia adalah dia, bahkan jika kamu serius, itu tidak masalah, kata Zai Qingsui dengan leher terangkat. Kamu, standar ganda ini, kata Jericho Lee dengan gembira, baiklah, serius, aku akan melakukannya makan malam bersamanya. Saya pikir karena Anda, dia memperlakukan saya sebagai saingannya. Ah. Zai Qingsui tertegun sejenak, dan segera mengerutkan kening, abaikan dia. Dia sendiri sakit kritis. Saya pikir saya sedikit lebih dekat dengan pria lain, itulah hubungan antara sepasang kekasih. Apa yang salah? Zai Qingsui dingin. Bagaimanapun, dia tidak peduli dengan apa yang Boshait pikirkan. Itu adalah kebebasan pribadinya dengan siapa dia ingin bergaul. Li adalah alasannya, tapi sayang sekali tidak ada gunanya jika kamu memberitahunya, Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Ikutlah denganku dan jelaskan masalah ini. Meskipun aku sama sekali tidak menganggapnya serius, dia adalah murid yang dipimpin oleh Paman Zai. Dia setengah magang. Jika terlalu berisik, Paman Zai tidak bisa menjelaskannya. Itu. Mendengar ini, Zai Qingsui melepaskan ketegangan, oke, saya tahu. Saya pergi saja. Seperti yang dikatakan Zai Suo, wajar jika mereka mengalami konflik di kalangan generasi muda. Orang-orang seusia Zai Suo cenderung menutup mata terhadap konflik-konflik kecil seperti itu. Kecuali jika keadaannya sangat serius, mereka biasanya tidak memilih untuk melakukan intervensi. Siapa yang belum muda? Namun, jika konfliknya sangat serius, Zai Suo tidak akan duduk diam dan mengabaikannya. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang ingin melihat konsekuensi serius pada akhirnya. Yah, aku telah berbuat salah padamu. Jericho Lee juga tahu bahwa dia enggan. Zai Qingsui berkata, ngomong-ngomong, sudah kubilang, Boshait suka minum lebih banyak. Aku khawatir aku harus mengirimmu kembali ketika aku minum terlalu banyak. Kalau dipikir-pikir, aku harus pergi bersamamu. Bab 1149. Itu dia. Ayo pergi. Jericho Lee mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks ke Boshait. Mereka segera sampai di tempat yang dipesan Boshait. Ini adalah hotel yang bagus dekat Universitas Pengobatan Tradisional Cina Sichuan. Meski bukan hotel bintang 5, namun juga memiliki hotel bintang 4. Kelihatannya sangat bermutu tinggi. Begitu dia melihat lokasi yang dipilih di sini, Zai Qingsui tidak bisa menahan tawa, haha, orang ini benar-benar sama seperti sebelumnya. Hotel Yuru ini adalah hotel paling mewah di daerah ini. Ada masalah dengan dia, artinya, dia sangat pandai bertatap muka. Dia selalu ingin menghadapi dan menderita. Awalnya, sangat cocok untuk memesan meja di restoran kecil dekat sekolah. Dia harus memesan tempat ini. Jericho Lee berkedip, dia sedang belajar untuk menjadi dokter di bawah bimbingan Zai Suo. Bukankah dia disubsidi oleh dokter? Haruskah ada banyak subsidi? Tidak peduli berapa banyak subsidi yang ada, biayanya cukup. Zai Qingsui menjelaskan tanpa daya, subsidi dokternya adalah 5.000 yuan sebulan, tetapi keluarganya tidak terlalu kaya. Sebagian besar uang subsidi disalurkan ke sekolah saudaranya. Sekolah saudaranya tidak sebaik miliknya. Hanya 3 buku. Anda tahu, biaya sekolahnya sangat mahal. Subsidinya tidak cukup. Benar-benar pengeluaran untuk memesan hotel semacam ini. Memang benar, Jericho Lee tertawa. Menurut uraian Zai Qingsui, Boshait sangat ingin menghadapi dan menderita. Saya tidak punya uang, jadi saya harus mengeluarkan uang untuk memesan hotel kelas atas.
Di kamar pribadi hotel kelas atas, sebuah meja berharga setidaknya 2 atau 3.000 yuan, khusus untuk mereka bertiga. Dia orang seperti itu. Itu sebabnya menurutku dia terkadang tidak masuk akal. Awalnya, situasi keluarganya buruk, jadi aku harus berpura-pura begitu. Jika dia membacanya, akan sangat mudah baginya untuk menghasilkan jutaan. Pada levelnya. Tapi sekarang dia belum membacanya, dan dia pasti gemuk. Untuk ini, Zai Qingsui cukup jijik. Meskipun dia berpakaian bagus dan hidup dalam kondisi yang sangat baik, dia bukanlah wanita muda yang manja. Sebaliknya, dia sangat mandiri. Sebagai seorang anak, ia belajar dengan giat, tekun dan mandiri. Mengandalkan keterampilan dan keterampilan medisnya sendiri, dia menghasilkan banyak uang, tetapi dia menghasilkan uang sendiri dan membelanjakannya sendiri. Dan dia juga tidak punya banyak uang untuk ekspansi, dan memandang rendah masalah orang lain. Dia sangat praktis. Ia berpikir bahwa ia dapat hidup dengan kondisi ekonomi apapun yang dimilikinya. Seperti Boshait, tidak masuk akal mengeluarkan uang sembarangan meskipun tidak ada uang. Setiap orang punya cara hidup masing-masing, mungkin kalian memang orang dari dua dunia, kata Jericho Lee tenang. Sampai batas tertentu, idenya lebih mirip dengan ide Zai Qingsui. Segera, mereka sampai di Hotel Yuru. Di meja depan hotel, saya bertanya kepada pelayan. Di bawah bimbingan pelayan, saya sampai di kamar pribadi di lantai 3. Saat ini, Boshait sudah menunggu lama. Begitu dia memasuki pintu, Jericho Lee memperhatikan pakaian Boshait. Melihat bahwa dia telah mengganti jas putihnya, mengenakan setelan jas yang bagus, terlihat sangat gaya, rambutnya berkilau dan berkilau, wajahnya dicuci dengan hati-hati, dan bahkan menyemprotkan sedikit kolon. Yang jelas, sebelum keluar, Boswater sudah berdandan. Jericho Lee harus merasa bahwa Boshait benar-benar bersusah payah untuk berdandan dengan baik sehingga semua orang bodoh tahu bahwa itu untuk meninggalkan kesan yang baik pada Zai Qingsui. Sejujurnya, jika bukan karena karakter Boshait dan Jericho Lee tidak menyetujuinya, dia benar-benar mengira Boshait tulus kepada Zai Qingsui. Setidaknya, Zai Qingsui sangat tertarik padanya. Tapi Sang Dewi tidak kenal ampun, dan Raja Siang tidak punya niat. Ketulusan Boshait pasti akan sia-sia. Di sini, begitu Boshait melihat Zai Qingsui, matanya tiba-tiba menjadi cerah, dan dia segera bangkit untuk menyambutnya dengan senyuman. Wajahnya penuh senyum, "Qingsui, kamu di sini. Silakan duduk." Seseorang, langsung diabaikan olehnya. Jericho Lee terkekeh dalam hatinya bahwa orang ini kekurangan otak atau memiliki terlalu sedikit pengalaman sosial. Dia tidak terlalu peduli, dan matanya menyapu sekeliling di kamar pribadi. Lingkungan kamar pribadi sangat bagus, dan dekorasinya juga sangat tertutup dan mewah. Menurut Jericho Lee, setidaknya dibutuhkan biaya 2.000 untuk memesan kamar pribadi seperti itu. Dia memperhatikan sebotol baijiu ada di atas meja bundar, dan ada 4 botol baijiu yang belum dibuka di kaki meja. Teman baik, apakah ini akan membuat orang mabuk? Jericho Lee lebih memandang rendah Boshait. Niatnya bagus, tapi tekniknya tidak terlalu bagus. Boshait yakin jika dia melakukan ini, dia akan mendapatkan bantuan Zai Qingsui, daripada membuat Zai Qingsui semakin membencinya. Setelah duduk, Jericho Lee menatap Boshait dan berkata sambil tersenyum, "Boshait, aku minta maaf karena membiarkanmu menghabiskan hari ini. Sejujurnya, Qingsui selalu membicarakanmu denganku, memujimu atas kecerdasan, kemampuan, dan bakat medismu yang luar biasa." Boshait terkejut dan menatap Zai Qingsui dengan luar biasa. Zai Qingsui memujinya di waktu biasa. Itu merupakan kejutan baginya. Zai Qingsui berkedip. Dia sedikit bingung dan aneh. Kapan dia memuji Boshait? Memang benar Jericho Lee berbicara omong kosong dengan serius. Tapi dia tidak berniat membeberkannya. Lagi pula, jika dia datang dan menjelaskan semuanya sekaligus, Boswater akan marah. Hari ini adalah untuk menjelaskan segala sesuatunya dengan jelas, bukan untuk memperparah kontradiksi. Itu benar-benar mengejutkanku, Qingsui. Terima kasih, kata Boshait sambil menatap mata Zai Qingsui, penuh kekaguman. Zai Qingsui mengangguk pelan tanpa berkata apa-apa. "Pelayan, sajikan." Boshait dengan cepat memanggil pelayan untuk menyajikan. Beberapa pelayan datang membawa piring secara bergantian dan memenuhi seluruh meja. Jericho Lee memperkirakan sebuah meja dengan lebih dari 20 hidangan akan berharga setidaknya 4.000 yuan. Orang ini sangat bersedia. Segera beberapa orang mulai makan, tetapi Zai Qingsui tidak memiliki nafsu makan yang besar. Dia makan dengan perlahan dan anggun. Jericho Lee melahapnya. Dia tidak peduli sama sekali. Sepertinya dia ada di rumah.
Boshait secara alami mulai menuangkan anggur dan mendesaknya untuk minum. Ayolah, ini anggur terbaik yang saya inginkan. Selamat minum. Tidak, saya tidak minum, kata Jericho Lee, mengira dia lupa menghitung harganya tadi. Anggur ini tidak terlihat seperti barang biasa. Diperkirakan mereka akan menjualnya dengan harga yang banyak. Jarang sekali kita bisa berkumpul. Bagaimana kita bisa begitu blak-blakan? Boshait segera mengisinya dengan anggur dan berkata, saya ingin bersulang untuk Anda. Selamat datang di kota Chuanzong untuk membantu Anda. Saya mendengar dari guru bahwa ini adalah pertama kalinya Anda berada di kota Chuanzong, dan Anda harus belajar di bawah bimbingan tangan guru. Di masa depan, semua orang akan menjadi teman sekelas. Teman sekelas. Gelar ini membuat Jericho Lee merasa aneh di hatinya, namun dia tidak mengatakan apapun. Baiklah. Jericho Lee tidak lagi lalai. Lagi pula, dia tidak perlu khawatir akan mabuk. Sebagai guru surga, dia tidak bisa minum. Dia tidak bisa memaksakan anggurnya keluar secara langsung dengan ki aslinya. Boshait mengangkat gelasnya, menyentuh Jericho Lee, dan meminum semuanya. Bab 1150. Jericho Lee melihat bahwa dia minum dengan sangat sederhana, dan yakin Zai Qingsui benar. Boshait sangat suka minum. Hanya seorang pemabuk yang bisa minum sebanyak itu. Begitu Jericho Lee meletakkan gelasnya, Boshait segera mengisinya dengan air, sepertinya dia tidak sabar menunggu. Pelayan, bawakan aku minuman. Zai Qingsui memanggil pelayan, dia tidak mau minum, sepoci teh panas lagi, tunggu sampai dibutuhkan. Baiklah. Pelayan segera pergi, mengambil minuman dan membawakan teh hangat. Prajurit. Jericho Lee dan Boshait mendentingkan gelas, lalu meminum anggurnya. Zai Qingsui melihat bahwa dia minum begitu banyak sehingga dia tidak bisa tidak mengingatkannya. Jericho Lee, minumlah lebih sedikit. Jika kamu minum terlalu banyak, kamu akan melukai tubuhmu. Tidak. Jarang sekali kita bisa berkumpul hari ini. Selamat bersenang-senang. Jericho Lee mengucapkan kata yang penuh arti sambil tersenyum, dan sekali lagi meminum semua anggur dari Boshait. Boshait penuh dengan anggur, menyaksikan minuman Jericho Lee begitu segar, hatinya tidak bisa menahan cibiran, Cara minum seperti ini, hati-hati meminummu sampai mati. Tunggu sebentar, anggurnya sudah habis. Bagaimana kamu bisa menahannya? Kebanyakan orang minum dengan suapan kecil. Meski minum dengan suapan besar menyegarkan, namun begitu kekuatan minumannya meningkat, mudah membuat orang mabuk. Yang lebih serius adalah alkoholisme, yang berbahaya bagi kehidupan. Cara minum Jericho Lee persis sama dengan maksud Boshait, dia mengangkat gelasnya dan berkata, ayo, Jericho Lee. Saya telah mendengar guru memuji Anda berkali-kali. Saya akan meminta Anda memberi saya lebih banyak nasihat di masa depan. Ping. Jericho Lee melambaikan tangannya, jika tidak, kamu tersanjung. Paman Zai hanya bersikap sopan. Saya jauh dari itu. Anda sudah lama belajar dengan Paman Zai. Saya akan meminta Anda memberi saya lebih banyak nasihat di masa depan. Itu hanya ucapan sopan. Dalam hal keterampilan medis, 10 Boshait tidak mungkin bisa dibandingkan dengannya. Tapi dari mana Boshait mengetahui hal ini? Dia sangat bahagia sekarang. Dia pikir segalanya berjalan ke arah yang dia harapkan. Jericho Lee melihat atas kebodohan Boshait. Dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Meskipun dia pemabuk, dia minum sangat keras. Jika dia minum seperti ini, cepat atau lambat dia akan mendapat masalah. Bagaimanapun, Boshait adalah seorang pemuda. Dia tidak ingin orang-orang tua di meja anggur, seperti Dou Suait dan Chang Sanshi, minum banyak dan minum banyak. Tidak peduli berapa banyak air yang bisa diminum, itu terbatas. Segera, setelah 4 atau 5 minum liang, dia mulai sedikit mabuk, dan wajahnya mulai memerah. Meskipun mereka tampak minum dengan gembira dan memiliki persahabatan yang baik, mereka sebenarnya penuh perhitungan satu sama lain. Perhitungan Jericho Lee sangat sederhana. Dia menunggu Boshait mabuk, sehingga dia bisa memanfaatkan kekuatan anggur untuk memimpin segala sesuatunya ke arah yang dia inginkan. Adapun perhitungan Boshait tidak lebih dari sekedar memabukkan Jericho Lee, sehingga membuat Jericho Lee memperlihatkan penampilan jeleknya di depan Zai Qingsui. Boshait sangat jelas bahwa keluarganya tidak terlalu baik, dan dia hanya seorang pelajar saat ini. Dibandingkan dengan Zai Qingsui, yang memiliki keluarga kaya, dia jauh sekali. Dia mengalami banyak kesulitan dalam mengejar Zai Qingsui. Tapi dia sangat menyukai Zai Qingsui sehingga dia tidak mau menyerah. Untuk bisa mengejar Zai Qingsui, caranya sangat sederhana, yaitu menghancurkan semua musuh yang mungkin ada. Selama tidak ada saingan, dia akan bisa bersama Zai Qingsui.
Selain itu, dia juga tahu bahwa meskipun Zai Suo tidak terlalu puas dengannya, dia tidak merasa sakit hati terhadapnya. Ini adalah kesempatannya, dia tidak boleh menyerah. Selama dia membuat Jericho Lee mabuk, mengatakan kebenaran setelah minum, dan membuat Zai Qingsui merasa mual ketika Jericho Lee membeberkan perilaku buruknya, maka dia akan berhasil. Namun, sempoa kecilnya, Jericho Lee melihatnya sejak awal, mencibir tak henti-hentinya di dalam hatinya, duduk memandangi Bos White yang jelek, terus-menerus menuangkan anggurnya sendiri. Setelah 3 putaran minum, Zai Qingsui juga tidak bodoh. Setelah menontonnya begitu lama, dia bisa melihat kegelisahan dan kebaikan Bos White. Benar saja, seperti yang dia pikirkan, makan malam-malam ini adalah jamuan makan Hongmen. Melihat Boshait menuangkan anggur ke Jericho Lee, dia akhirnya tidak tahan. Dalam kata-katanya, dia berteriak pada Boshait dengan marah, "Boshait, apakah kamu sudah muak? Sudah cukup. Aku sudah cukup minum. Itu saja." Nada suaranya sangat kuat sehingga semua orang tahu dia sedang marah. Namun, Boshait jelas-jelas bingung. Ia melihat Jericho Lee yang wajahnya masih belum merah dan tidak mabuk sama sekali. Dia cemas dan marah, jadi dia mengertakkan gigi dan bersenandung, "Jangan mabuk, jangan menghalangi, teruslah minum. Minumlah lagi. Bagaimana kamu bisa kembali lagi nanti?" Zai Qingsui marah. "Lihat itu. Kita akan dikirim kembali nanti, bukan? Aku bahagia hari ini. Aku jatuh cinta pada Jericho Lee dan mengagumi keterampilan medisnya. Seperti kata pepatah, jika kamu melihat kebenaran di atas meja anggur, bukan pria yang pertama kali menunjukkan rasa malunya." Bos White mengatakan ini tidak hanya kepada Zai Qingsui, tetapi juga kepada Jericho Lee. Sekali menjadi orang pertama yang menunjukkan rasa malunya dan berhenti minum, dia adalah seorang pengecut. Ini peringatan sama sekali. Jericho Lee mencibir dalam hatinya. Baru saja, dia sudah mengeluarkan alkohol dengan ki aslinya ketika orang-orang tidak memperhatikan, jadi dia tidak merasa mabuk sama sekali. Dia berkata, "Qingsui, seperti yang Anda lihat, dia sangat tertarik. Jangan khawatir, saya masih baik-baik saja. Kamu, aku tidak peduli padamu." Zai Qingsui marah. Jericho Lee tersenyum dan berkata kepada Boshait, "Saya sangat senang bisa makan malam bersama Anda. Tapi sejujurnya, Anda biasanya sangat sibuk dan harus melakukan eksperimen. Jika Anda minum terlalu banyak, itu tidak terlalu bagus. Bagus. Jika Anda tidak memiliki pikiran jernih dan mempengaruhi eksperimen, tidak baik menunda proyek penelitian Paman Zai." Topik penelitian. Persetan dengan penelitiannya. Pada saat ini, kekuatan minum Bos White sudah mulai meningkat, kepalanya mulai bersenandung, dan dia mulai merasakan sedikit kemarahan emosional saat menghadapi kata-kata Jericho Lee. Dia tersipu dan berkata, "Eksperimen macam apa yang ingin kamu lakukan? Saya tidak ingin melakukan eksperimen itu untuk waktu yang lama. Saya sangat bosan. Jangan bicara tentang masalah di meja anggur." Teruslah minum. Melihat penampilan Bos White saat ini, Zai Qingsui sama sekali tidak marah. Ini sama sekali pemabuk. Demi anggur, bahkan nyawa pun tidak. Jericho Lee menarik sudut mulutnya dan terus minum dengan lembut. Wajahnya. Lalu dia melihat Bos White sedikit mabuk, jadi dia berkata sambil tersenyum, "Bos White, ada sesuatu yang menurutku harus kukatakan padamu." "Ah, ada apa?" Wajah Boshait memerah, pelipisnya menonjol, dan kekuatan anggurnya terlihat jelas. Saat ini, Bos White melihat wajah Jericho Lee masih belum merah dan sesak, dan dia tidak terlihat mabuk sama sekali. Dan marah di dalam hatinya. Apakah orang ini kaleng anggur? Setelah minum begitu banyak, saya tidak mabuk. Saya harap Anda sebaiknya tidak marah ketika saya mengatakannya nanti, Jericho Lee dengan ramah mengingatkan.